Selamat berjumpa kembali dengan Akbi Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Judul kita, Bapak Ibu semua, jadi kita akan bicara mengenai teknik-teknik utama konseling. Ya. Dan tidak jarang yang kita sebut dengan teknik itu orang memberi nama terapi. Ya, jadi terapi itu bisa memiliki arti yang luas, bisa memiliki arti yang sempit. Ya. Kalau terapi dalam arti yang sempit itu sering disamakan dengan teknik, ya. Nah, minggu lalu kita bicara mengenai fototerapi, ya kan? Nah, saya belum sempat membuka apa betul atau tidak. Saya masih menunggu share dari Ibu Eko di Malang, tapi belum saya terima ya. Mungkin masih sibuk juga. Nah, sehingga ketika kita mendengar kata terapi, kita lihat dulu ini dalam arti terapi secara luas atau dalam arti sempit. Ya. Nanti akan kita lihat ya, banyak orang mengatakan sebenarnya itu sebuah teknik, tetapi kemudian disebut sebagai sebuah terapi. Ya. Kalau kita bicara mengenai teknik, berarti itu ada pohonnya. Nah itu yang perlu kita ketahui adalah ketika kita mendengar kata terapi, kita lihat ini kira-kira pohonnya yang mana ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai pohon-pohon itu. Sehingga Bapak Ibu semua, teman-teman, ketika kita mendengar kata itu, kemudian pikiran kita harus ke pendekatan yang mana, supaya kita tahu persis kalau pendekatan ini arahnya kemana, tujuannya kemana. Ya, nah, 2 sesi ini hari sekarang sampai besok, mudah-mudahan waktu kita cukup untuk melihat teknik-teknik itu, dan kalau tidak cukup akan kita sambung minggu depan, memotong sedikit sesi nanti kalau sudah ada penggunaan religious resources misalnya, ya akan kita pakai lagi. Ya. Nah, kita masih akan menggunakan Ian ya sebagai satu tokoh, sebagai satu kasus, ya. Nanti kita dengan itu kita akan belajar bagaimana menerapkan teknik-teknik tertentu, misalnya sesuai dengan asal usul pendekatannya. Ini alokasi waktu, saya pikir tidak perlu saya kemukakan ya, secara umum sama dengan yang lain. Sekali lagi tokohnya masih Ian yang menjadi peminum alkohol dan suka mabuk. Nah, kita berharap teman-teman semua nantinya sesudah 2 kuliah ini ya memahami teknik utama setiap pendekatan. Ya. Nah, meskipun mungkin namanya sama, tekniknya sama, tetapi karena itu dipakai oleh pendekatan yang berbeda, mungkin juga cara yang kita pakai itu berbeda dan maknanya dan tujuannya juga berbeda. Dan tentu diharapkan teman-teman mampu menerapkan teknik utama itu ketika kita menggunakan pendekatan tertentu. Nah, saya sederhana, jadi paling tidak kita akan mengenal 3 teknik dari setiap pendekatan. Pendekatan itu ratusan, tadi saya katakan bahkan itu yang dianggap sebagai sebuah teknik diberi judul terapi, nah, itu kan. Jadi ya. Kemudian dari 3 itu cara menerapkannya bagaimana? Ya, tekniknya berbeda, cara menerapkannya juga berbeda. Dan ada waktu untuk berlatih, Bapak Ibu semua. Ya, mudah-mudahan kita ada waktu untuk sedikit melatih itu dengan kasus tertentu. Apakah kasus yang saya siapkan atau Bapak Ibu siapkan, nanti konteksnya bisa berbeda-beda. Tetapi teman-teman semua yang ingin praktikum atau ingin melanjutkan itu, ya akan ada waktu belajar kembali. Ada beberapa pendekatan yang akan kita ulang untuk memperdalam sehingga ketika Bapak Ibu melakukan praktikum, itu jelas bagaimana proses konselingnya,
pendekatan mana yang mau dipakai dan teknik mana yang mau dipakai. Ya, di samping mendiskusikan verbatim, mengingat waktu kita yang terbatas, tentu fokus saya atau fokus supervisor lain yang mendampingi teman-teman semua akan fokusnya pada menggunakan pendekatan yang tepat dan menggunakan teknik yang tepat. Oleh sebab itu, selalu kita akan bicara dengan kasus. Kasus yang teman-teman semua hadapi. Oleh sebab itu, paling tidak selama proses praktikum, misalnya teman-teman akan diminta untuk melaporkan 5 kasus. Ya, bukan sudah kasus selesai, tapi kasus tahap demi tahap. Kalau tadi di awal ada orang membuka atau mengunci baut, ya. Nah, sebagai seorang supervisor, saya akan membantu teman-teman ini kira-kira bagusnya itu bautnya ke kiri atau ke kanan. Nah ini perlu kasus konkret ya, dari tahap demi tahap, jangan sampai sudah dikencangkan ternyata salah tempatnya kan gitu ya. Di sini akan dilihat dari tahap demi tahap ya, sesuai dengan proses yang pernah kita lakukan ya kan. Ada proses konselingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian pendekatannya harus dipakai di pertemuan yang keberapa ya. Itulah keuntungan bagi teman-teman yang ingin menerus praktikumnya. Pasti saya atau Bapak Ibu yang lain yang sebagai supervisor akan menolong menggunakan pendekatan dan teknik yang tepat untuk kasus yang Bapak Ibu tangani ya. Sehingga makin banyak kasus yang didiskusikan dengan supervisor atau dengan kelompok ya. Selalu ada diskusi kasus berkelompok, ada pertemuan rutin, ada juga pribadi dengan saya atau dengan supervisor ya yang menolong Bapak Ibu semua ya, dalam arti tertentu. Kadang-kadang saya kira ada teman-teman juga yang mengikuti open house ya, itu selalu akan diadakan ya. Kita akan melihat teknik pendekatan psikoanalitik sebagai langkah yang pertama. Jujur saya sendiri bukan penganut buta dari psikoanalitik, sehingga saya kurang mempraktekannya. Ya tentu saya memahaminya, tetapi saya kurang mempraktekkan pendekatan ini karena terlalu lama juga terlalu complicated ya. Seperti kita ketahui, ada rumpun nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu adalah pendekatan humanistik. Ya, itu. Jadi di situ kita akan bicara mengenai eksistensial. Secara khusus, teknik pendekatan eksistensial dengan teknik-tekniknya akan kita lihat kaitannya dengan penggunaan religious resources. Ini penting karena salah satu tujuan dari pendekatan eksistensial seperti kita ketahui, sudah kita bicarakan minggu lalu, adalah menemukan makna hidup, menemukan makna krisis itu untuk dirinya apa ya. Client centered, Roger, kemudian Gestalt ya. Kemudian dari nomor 5 Adlerian. Di sana sini Ibu Seli juga sudah menyebutkan ada yang keenam, pendekatan analisis transaksional atau AT, atau dalam bahasa Inggris sering lebih dikenal dengan transactional analysis atau TA. Ya. Kemudian kita akan bicara mengenai pendekatan behavior, kemudian kita akan bicara mengenai pendekatan emotif rasional, kemudian yang terakhir kita akan bicara mengenai teknik-teknik utama dari pendekatan realitas. Ya. Tadi sudah saya kemukakan di literatur, di buku, ya banyak sekali terapi-terapi yang sebenarnya itu dikembangkan dari teknik tertentu atau pendekatan tertentu, kemudian disebut dengan terapi. Ya. Oke, saya kira di sini Bapak Ibu semua masih ingat minggu lalu ya, untuk menyegarkan saja.
Jadi ada 3 rumpun psikologi, kemudian juga ada 3 rumpun besar konseling. Konseling psikologi maupun konseling yang lain. Semua konseling itu ada di situ. Ya. Banyak pengarang yang di sana sini menyebutkan pendekatan dialektik tertentu, tetapi tidak menyebutkan pendekatan yang mana. Ya, Bapak Ibu bisa lihat nanti kalau membaca buku ini kira-kira pengarang ini pendekatannya yang mana ya itu. Ya. Sejauh yang saya baca, kebanyakan penulis Indonesia itu gado-gado, ya, ambil sana ambil sini tanpa melihat secara integrasinya. Ya. Sekarang kita lihat konseling psikoanalitik atau kalau mau disebut juga psikoterapi psikoanalitik. Ya. Jadi dalam setiap pendekatan, apapun tekniknya, selalu saya akan sebut sebagai ada bagian di awalnya itu tujuannya, ya. Dan saya akan kaitkan dengan Yan yang orang pemabuk. Kalau dari sisi psikoanalitik, ya, ketika kita menggunakan pendekatan ini tujuannya adalah menolong Ian untuk menemukan tilikan. Kalau Ibu Liana menggunakan kata tilikan, ya. Saya menggunakan kata insight. Sayang itu tulisan saya harusnya kurang ya. New insight, wawasan baru, ya. Kalau Bapak Ibu membaca buku literatur yang kadang-kadang disebut dengan aha moment, ya, aha moment. Tentu itu semua masalah yang dialami sekarang berakar pada konflik psikoseksual. Bukan psikososial ya, psikoseksual sesuai dengan Ibu Sili sudah menyebutkan, sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dari 1 tahun sampai 5 tahun. Ya, Bapak Ibu bisa kembali ke situ. Nah itu berarti ketika kita bicara mengenai Ian, kenapa dia ketagihan alkohol, ya? Atau kalau sekarang bisa juga dikaitkan dengan orang yang ketagihan rokok atau ketagihan yang lain, ya. Atau orang yang suka nyinyir misalnya, ya. Kalau itu menurut psikoanalitik, kita bisa kembalikan gejala-gejala itu, kalau itu sebagai sebuah pola, sebagai perilaku yang terus-menerus muncul, ya berarti kemungkinan itu kalau menggunakan psikoanalitik ya dikembalikan kepada waktu kecil. Ya, sebagai contoh kasus Ian. Kenapa dia pemabuk? Karena merasa kalau tidak merokok atau tidak minum alkohol itu katanya mulutnya pahit, mulutnya asam. Untuk menghilangkan rasa asam itu berarti menggunakan alkohol tadi, ya, supaya mulutnya tidak asam, tidak pahit, katanya minum rokok. Padahal sebenarnya kalau saya ya kalau minum merokok itu tambah asam, atau kalau minum alkohol tambah asam. Tapi orang tertentu mengatakan begitu, ya. Atau ada orang mengatakan kalau saya tidak minum itu saya tidak bisa berpikir. Ya. Nah itu dikembalikan. Karena itu terjadinya di sekitar mulut. Nah, kalau menggunakan psikoanalitik ada kemungkinan itu disebabkan oleh ketika dia masa oral, sexual drive-nya di mulut, di situ masalahnya. Mungkin ketika dia dipuaskan bisa dengan mengulum-ngulum puting susu ibunya, bisa mengulum-ngulum sesuatu yang lain, mungkin mungkin botol susu, mungkin ini, ya kan? Jadi itu bisa dikembalikan di situ karena ada konflik yang seharusnya ini
mengulum-ngulum jarinya, ya mungkin kotor jarinya kan, baru main di tanah langsung dikini, ibunya marah. Jadi ada konflik. Belum selesai, belum puas, istilahnya begitu. Sexual drive-nya di sini belum dipuasin, sudah ditarik ibunya atau dimarahin, ya itu kan. Nah itu bisa menimbulkan ketagihan rokok, ketagihan macam-macam, ya. Kata orang juga termasuk ketagihan games online, ketagihan perempuan, ketagihan laki-laki, ya, ketagihan seks, ya, mungkin dikembalikan ke situ, ya. Ada pertentangan antara keinginan rendah yang selalu ingin dipuaskan di sekitar mulutnya, tetapi sudah dipotong, egonya tidak bisa mengendalikan itu, ya. Tentu misalnya cara menjadi parentingnya, kalau kita untuk mencegah, ya mengambilnya tangan, mengambilnya dot itu jangan langsung gitu ya, harus lambat-lambat, diajak ngomong dulu, ya kan, di situ ya. Kadang-kadang orang tua kan nggak sabar, dotnya langsung diambil, tangannya yang sedang digigit-gigit gini, jadinya kan, nah langsung diangkat. Kamu katanya sambil dipukul sedikit ya, atau dicubit. Nah ini akan menimbulkan konflik yang tidak diselesaikan. Nah, apakah itu betul? Saya kurang tahu. Ya, mungkin perlu adakan penelitian. Tetapi menurut aliran psikoanalitik sudah dilakukan penelitian, sudah dilakukan terapi, teknik-teknik tertentu, ternyata itu betul dan bisa sembuh, yaitu paling tidak mayoritas dari penganut aliran ini begitu. Nah, Bapak Ibu semua, salah satu teknik yang dipakai adalah free association. Mendorong KI mengatakan apa saja yang ada di dalam pikirannya. Dan kadang-kadang termasuk slip of tongues. Sering orang itu salah sebut. Ya, atau sering orang itu tadi saya katakan bisa juga nyinyir, ya. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba orang ini kalau berceramah atau berkhotbah pegang-pegang telinga, mengelus-ngelus ini, kadang-kadang masukkan di sini juga, ya, perhatikan itu. Nah, itu kemungkinan bisa dikembalikan ke sana kalau kita menganut aliran psikoanalitik. Nah, itu bisa dilihat, ya, apa dan sebagainya. Termasuk salah ucap. Kalau zaman dulu itu supaya keluar yang disembunyikan itu kan, kalau kita bicara mengenai psikoanalitik kan membicarakan mengenai yang dibenamkan itu, kadang-kadang zaman dulu di strom, ya, kepalanya di strom, ya kan, dadanya di strom pakai lesek gitu, ya. Kadang-kadang pakai air besar namanya hidroterapi, itu terapi dengan air digerujuk supaya orang itu keluar kan gitu, ya, supaya apapun itu keluar. Nah, itu kalau sudah keluar, oh itu berarti. Dan yang mengatakan aha moment atau menemukan insight itu dokternya. Karena ketika kita bicara mengenai psikoanalitik kan kebanyakan dilakukan oleh dokter. Ini tokohnya, saya tidak perlu jelaskan. Nah, juga tafsir mimpi, banyak buku tentang tafsir mimpi, ya, banyak sekali, ya, itu. Dan hampir semua buku-buku tafsir mimpi itu berkaitan dengan psikoanalitik. Ya. Kalau Bapak Ibu di budaya Jawa juga ada buku tafsir mimpi yang disebut dengan primbon mimpi, itu luar biasa, meskipun itu ditulis oleh orang dalam budaya Jawa yang tidak membaca, mempelajari psikoanalitik, ternyata hampir sama kalau saya baca itu, ya, tafsirannya dan kenyataannya. Juga saya pikir di banyak budaya ada yang dibukukan, ada yang tidak, tapi yang banyak membukukan mimpi itu adalah dalam budaya Chinese, saya kira luar biasa, dan itu mendekati pendekatan psikoanalitik, dan itu luar biasa, sudah diturunkan dari generasi ke generasi, mungkin sebelum teori psikoanalitik ditemukan melalui tafsir mimpi. Dan mungkin juga Freud membaca buku-buku tentang tafsir mimpi di lingkungan Chinese, saya kira, ya.
Nah, kemudian tentu mimpi itu akan dikaitkan dengan pengalaman kecil itu ya. Kecemasan bisa dilihat di situ, ketakutan bisa dilihat di situ ya. Nah, kita bisa melihat di flashback-kan di masa kecil. Teknik yang keempat yang kita lain dari psikoanalisis adalah teknik case history, sejarah kehidupan. Ya, Bapak Ibu, saya kurang tahu pernah mendengar nama genogram, ya. Bapak Ibu bisa lihat di internet apa itu genogram, ya. Saya 2 semester dan ketika praktikum juga menggunakan genogram ini untuk melihat gejala-gejala tertentu yang ada mungkin tidak diwariskan ya, diwariskan di generasi paling tidak 3 generasi. Kalau kita melakukan case history paling tidak 3 generasi. Nah, sayang orang Indonesia tidak punya catatan itu ya. Catatan medis juga tidak ada kan dari generasi ke generasi. Di internet Bapak Ibu bisa membrowsing itu. Banyak sekali misalnya Freud sendiri itu keturunannya dari siapa, neneknya siapa, buyutnya siapa. Nah, ternyata ada gejala-gejala tertentu yang sama. Ya. Sebagai contoh, misalnya orang yang bunuh diri. Ternyata di kampung istri saya selalu ada juga orang yang dari kakek ayahnya dia sendiri itu bunuh diri. Ya, ada itu. Nah, itu kan dari genogram dari case history bisa dilihat. Orang pemabuk misalnya, itu bisa juga dilihat ya, dilihat dari sejarah kehidupan keluarga paling tidak 3 generasi. Itu kalau kita menggunakan case history. Ya, dan sangat detail dan melalui skema genogram. Kita tidak punya waktu untuk membahas itu, tapi silakan Bapak Ibu melihatnya sendiri di browsing. Ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan mau bertanya-tanya sesudah melihat itu, silakan talk to me, silakan diskusi dengan saya ya. Saya menggunakan case history untuk hidup saya sendiri, masalah-masalah ketika kecil, dan dikembalikan ke kakek dan nenek saya ya. Dan Bapak Ibu bisa membuat case history untuk kasus kehidupan Bapak Ibu sendiri ya yang turun temurun ya. Saya baru menolong seseorang yang mengalami kekerasan dari kakeknya, ayahnya, dan dia sendiri, yaitu nah jadi saya coba sedikit tidak terlalu case history psikanalitik, tetapi case history kecil-kecilan. Ternyata itu ada. Ya, saya tanya ya, ketika si A ini mengalami trauma kekerasan, saya tanya kepada ayahnya, mengalami hal yang sama. Ayahnya mengalami yang sama dari kakek neneknya. Itu menarik ya. Dan karena suami istri ini mengalami kekerasan, saling anaknya yang sekarang baru 2 tahun 4 bulan juga akan mengalami kekerasan. Ya, mungkin tidak langsung, tapi melihat kekerasan ayah ibunya itu juga akan mengalami trauma sendiri ya. Sebenarnya Bapak Ibu semua dengan genogram, dengan case history. Kalau Bapak Ibu berminat untuk ini, saya kira bisa memperdalam sendiri ya. Kalau ada sedikit pertanyaan bisa dicek ke saya dan sebagainya. Sejauh saya mampu saya akan bantu. Kalau tidak, banyak sekali buku-buku yang membahas tentang case history dan genogram. Ya. Saya kurang tahu di IAKN, di satu IAKN yang saya kenal itu membahas genogram juga. Tadi sudah saya kemukakan dengan shock terapi dengan di sudut strom listrik ya. Kalau dulu belum ada obat-obat yang canggih, pengalaman saya lihat banyak dokter-dokter psikiater yang menggunakan strom ini dan hidroterapi ya untuk membongkar perasaan-perasaan pada waktu kecil, konflik-konflik psikoseksual yang dibenamkan yang masih mempengaruhi sekarang ini. Ini
Dulu satu-satunya di situ, belum ada neuropsikologi, belum ada yang seperti diceritakan oleh Ibu Sili, ya, gitu. Sekarang kita pindah ya, jadi banyak turunan dari psikoanalitik ini Bapak Ibu semua, misalnya object relation theory, terapi, teknik, itu akarnya dari itu, dan ada hal-hal lain yang memang dikembangkan ya. Penganut-penganut setia dari itu memang mengembangkan ya. Dan juga ada Freud Institute yang mempelajari itu ya, dan ada tokoh-tokoh psikolog-psikolog juga yang membantu untuk mempelajari ini. Salah satu center yang sekarang masih sangat mempertahankan psikoanalitik di bidang konseling pastoral di New York, di tempat Pak Rogers dulu kuliah di Union Theological Seminary. Mereka kerjasama, dulu itu adalah didirikan oleh Union Theological Seminary. Bapak Ibu bisa cari di website, namanya Blanton Peel Center for Caring and Counseling. Bisa dicari di situ ya. Itu menggabungkan pendekatan pastoral, seorang pendeta yang konselor pastoral bekerja sama dengan seorang psikiater yang sangat psikoanalitik ya. Kalau Bapak Ibu belajar di sana, mungkin ada yang ingin belajar di sana, bisa ada residennya, ada praktikum di sana ya. Itu biasanya sangat lama. Tahap awal aja belajar psikoanalitik itu harus 2 tahun. Jadi mungkin 5-6 tahun baru betul-betul mendapatkan sertifikasi untuk konseling pastoral yang menggunakan pendekatan psikoanalitik ya. Salah satu murid saya di UKSW yang pendeta Gereja Karo ya, dia sangat tertarik untuk itu, makanya dia belajar di New York sekarang S2-nya. Dia sudah S2 dari SDI Jakarta, sedang belajar di New York, dan dia sangat berminat untuk belajar di Blanton Peel ini ya, institute ini yang sangat lama ya, tentu perlu 4-5 tahun namanya di Union Theological Seminary. Itu harus lulus itu dulu, adalah salah satu persyaratan ya. Jadi Ibu Wendy Kakerisa misalnya, orang Ambon yang sedang di Claremont tetapi tidak mengikuti pendekatan ini, dia harus sebelum diterima betul menjadi calon kuliah S3 konseling pastoral, dia harus praktikum dulu. Jadi itu semacam pre-doctorate ya. Ada yang praktikumnya di belakang, ada yang praktikumnya di depan. Nah, ada ini Blanton Peel, ada yang di depan. Jadi dia tidak bisa menjadi mahasiswa konseling pastoral sebelum praktikumnya dan diberi sertifikat, dinyatakan lulus layak untuk menjadi konselor pastoral untuk masuk di S3 ya. Itu di Claremont Theological School, tempat Pak Klein Bell mengajar, Pak Arvan Big studi di sana, Pak Mesah belajar deminnya di sana, doktor ministernya di sana juga, harus menjalani persyaratan yang sangat ketat ya. Kalau itu psikoanalitik, existential, client center, Gestalt. Nah, ketika kita bicara mengenai pendekatan eksistensial, semua payung besar di bawah payung besar humanistik atau fenomenologis, tentu salah satu tujuan utamanya adalah melakukan yang saya sebut dengan psychological detoxification, khususnya berkaitan dengan perasaan-perasaan negatif. Bukan di sini, tetapi di sini. Ya, residu masalah-masalah perasaan marah, benci, dendam, menyesal, merasa sendiri,
cemas, takut di situ itu dibongkar semua, dibersihkan. Dengan harapan ketika sudah dibersihkan itu betul-betul dia bersih, dia bisa berpikir jernih, kemudian kalau perasaannya sudah jernih, bisa berpikir jernih, bisa melakukan sesuatu dengan jernih. Salah satu tujuannya adalah banyak orang pemarah, tapi dia tidak oh saya nggak pemarah kok, saya orang baik-baik saja. Ya kan? Nah itu. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan eksistensial ini, salah satu tujuannya adalah menolong orang itu untuk menghayati hidupnya yang sebenarnya sekarang. Dia suka mukulin istrinya, dia suka mukulin anaknya, tapi kalau ditanya enggak kok, saya cuman ini loh, ngelus-ngelus tapi sedikit kasar katanya itu. Dan itu kan tidak menghayati pengalamannya secara penuh. Ya. Pengalaman saya menolong orang yang mengalami kedukaan, kadang-kadang sebenarnya dia adiknya sedih, dia ingin menangis, tapi kalau ditanya, oh saya kuat kok. Pasti saya diberi kesabaran oleh Tuhan, padahal sebenarnya mau marah. Kenapa Tuhan kok mengambil ini? Ya, di situasi COVID ini saya sangat mendengarkan banyak orang yang marah, yang itu karena keluarganya dikuburkan, di COVID-kan, ya itu banyak sekali. Nah, menghayati, kemudian self-acceptance. Ya, itu yang secara teologi, secara bahasa sehari-hari, kadang-kadang kita dengarkan sebagai damai dengan dirinya sendiri. Tetapi istilah damai dengan dirinya sendiri, ya, Ibu Shirley itu terpleset, saya kira mengenai itu, ya, atau maka lebih baik mengampuni dirinya sendiri atau mengampuni orang lain, ya, padahal orang yang diampuni tidak minta maaf, gitu, ya. Jadi itu yang di dalam bahasa psikologi, konseling disebut dengan self-acceptance, menerima diri sendiri. Karena sudah menghayati dirinya, oh saya begini toh. Kemudian saya menerima, memang saya marah. Tapi saya tidak ingin membiarkan marah itu, dibantu dengan psychological detoxification. Dan apapun yang terjadi, dia nyaman dengan situasi kondisinya sekarang. Dengan kata lain, dia bisa bertumbuh. Ya, dia bisa bertumbuh, berfungsi secara maksimum sesuai dengan kondisinya yang baru. Dia tidak kemarin saya bicara dengan teman-teman kita yang sedang praktikum lingkaran setan, ya, lingkaran setan kecemasan, selalu cemas, ya, lingkaran setan ketakutan karena dia mengalami trauma dari 3 generasi itu, ya itu. Ya. Dengan kata lain, Ian yang pemabuk ini bisa hidup otentik. Ya, artinya menghayati dirinya sendiri, apa yang dia dirasakan sekarang. Mungkin dia mabuk karena setiap kali dia marah kepada istrinya, jadi jalan keluarnya dia tidak bisa mengekspresikan kemarahannya, kemudian mabuk. Kalau dengan mabuk tanpa sadar, dia lebih marah lagi kepada istrinya. Ya, nah, salah satu teknik yang dipakai oleh eksistensi ini adalah katarsis. Ya, dengan tujuan untuk mengeluarkan itu residu psikologis, ya, psychological detoxification, ya, menghilangkan racun-racun. Dan itu betapa pentingnya teman-teman kita semua sebagai konselor menjadi keranjang sampah. Ya. Jadi kita tidak boleh tidak ketika kita bicara mengenai psychological detoxification, kita harus bisa menjadi keranjang sampah. Kenapa? Ya. Sebagai contoh, kalau konseli kita sedang marah dan kita bilang jangan marahlah, orang marah itu kan kurang imannya kalau beriman tuh. Nah, itu kan berarti membiarkan sampah di sana, di konseli kita. Nah, tetapi kalau dia sedang marah dan kita mengatakan konkretnya,
saya lihat bapak atau ibu atau kakak atau adik betul-betul marah ya. Itu tadi ya. Yang dia mau marah didengarkan saja, ini bukan soal setuju atau tidak setuju seperti yang dikemukakan Ibu Liana. Kemudian itu marahnya dibuang ke kita menjadi keranjang sampah. Tetapi kalau kita bilang tidak mau menerima itu, berarti kita juga tidak menolong orang itu menghayati dirinya sendiri. Dia tetap membiarkan dirinya marah, tapi mungkin kalau ditanya tidak marah, tapi jebol kemana-mana. Itu ya. Nah, mengekspresikan, mendorong Ian untuk mengekspresikan semua perasaan negatifnya sekarang. Bukan yang dulu-dulu. Bukan masalah konflik psikoseksual zaman kecil, tetapi sekarang. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita menggunakan ini ya kita menolong Ian untuk mengeluarkan semua perasaan negatifnya yang dia rasakan, yang dialami, yang dia belum ekspresikan kepada siapapun juga atau sudah diekspresikan tapi tidak penuh. Dan tugas kita adalah menjadi keranjang sampah. Sampah psikologi dia dibuang ke kita dan kita terima sebagaimana adanya. Dan saya kira itulah fungsi dari teknik empati. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua, Ibu Liana menekankan empati sebagai sebuah sikap, tetapi kelompok humanistik sering menyebut juga empati sebagai teknik. Dan mendengarkan bukan hanya sebagai keterampilan, tetapi juga sebagai teknik. Ya. Saya kira di situ. Ini tokohnya Viktor Frankl. Kita harus bangga Bapak Ibu semua. Kalau kita lihat tadi Freud umurnya juga panjang. Viktor Frankl juga panjang berapa nih? 97 dikurangi 5, 92. Ya. Psikolog-psikolog yang terkenal ini rata-rata umurnya panjang. Ada juga yang pendek ya, tapi 60-an. Tapi rata-rata panjang. Saya kira ketika kita belajar konseling, kita harus bangga bahwa tokoh-tokoh besar kita berumur panjang. Saya selalu ditanya ketika kemana saja sampai dilihat bolak-balik KTP saya. Saya pikir Bapak itu lahiran 61 ya. Saya sudah 51 lahirnya ya. Ini contoh ya dari kehidupan saya sendiri. Saya kira saya bersyukur banyak teman-teman kuliah saya di STT sudah dipanggil oleh Tuhan karena berbagai alasan. Ada yang sudah sakit, tidak bisa jalan dan sebagainya, tidak bisa kemana-mana. Ya. Dan saya pikir Bapak Ibu semua, teman-teman harus bangga menjadi bagian dari generasi sekarang melanjutkan tradisi umur panjang. Karena belajar konseling berarti belajar juga mengatasi stres, tekanan batin yang kita alami sendiri, baik yang dulu maupun yang sekarang. Umur panjang. Ya. Saya kira di situ sudah saya kemukakan. Kemudian salah satu tekniknya adalah mengiyakan, ya, bukan menolak, langsung atau tidak langsung, tapi mengiyakan. Jadi kalau ada orang sedih, saya kira Ibu Liana sudah membicarakan, kita mengiyakan. Sejauh saya lihat Ibu sedihnya. Pengalaman saya kadang-kadang ada orang dendamnya kesumat tidak mau mengampuni adiknya. Jadi saya mengiyakannya. Ya, saya bukan soal setuju ya. Saya tidak membantah, tidak perlu berdebat. Jadi menurut Ibu, dan ini saya pakai sendiri ya. Menurut Ibu sungguh-sungguh marah ya. Dia bilang iya. Nah itu berarti kita mengiyakan. Oh jangan marah, nggak boleh itu mengampuni supaya kamu tentram di sini dan di sana ya. Wah tampaknya ibu ini mau membawa kemarahan ibu sampai mati. Ya Pak, saya mau membawa kemarahan saya sampai mati. Kita nggak perlu bergobah soal pengampunan dan sebagainya itu nanti. Ya, tapi sekarang dia betul-betul marah dan sekarang ini dia merasa tidak perlu, tidak mau mengampuni adiknya dan saya akan membawa marah saya sampai mati. Ketika kita terima, dia kemudian down. Kemudian dia bisa paham, ternyata ada orang mau memahami. Ya, jangan bicara soal teologi, jangan bicara soal yang lain-lain.
Tugas kita sebagai konselor. Ketika kita bukan teolog. Kita murni sebagai seorang konselor pastoral, mengiyakan perasaan itu. Ya, atau gampang menasihati. Juga teknik persuasi, Bapak Ibu semua, mendorong ya dan sebagainya, menemukan makna hidup. Ya. Dalam nanti saya beri contoh. Tapi Bapak Ibu semua, kita juga bisa menantang. Salah satu teknik ya, kalau di keterampilan kan menantang itu keterampilan dasar konselor. Tapi ketika kita menggunakan ini bisa juga menantang sebagai sebuah teknik. Menantang ini bisa soft. Misalnya dia begini begitu, ya saya katakan prakteknya, Ibu coba pikirkan dulu 1 minggu ya. Minggu depan kita bicara lagi. Atau bisa juga menggabungkan dengan lembut, kita bisa mengatakan, Ibu coba ingat dulu ya, apa sih yang dikatakan Tuhan Yesus tentang itu? Bisa. Tapi bisa juga challenge-nya itu tegas, yang saya sebut dengan hard challenge. Kalau hubungan saya sudah dalam, ya saya bisa mengatakan, Ibu ini kok mutar-mutar terus, apa sih sebenarnya Ibu? Kadang-kadang orang bertanya kepada saya, apakah seorang konselor boleh marah? Yes, boleh, tetapi harus marah dengan alasan yang tepat. Ketika kita menggunakan pendekatan eksistensial dan menantang di sini. Tapi tidak ujuk-ujuk di depan-depan, belum hubungan dalam, tidak tahu jelas tujuannya, kita sudah menantang dulu dengan marah, pasti dia nggak akan datang kepada kita lagi. Ya, tapi saya kira anger, marah bisa. Marah yang tepat pada waktu yang tepat, dalam kondisi dan hubungan yang tepat. Dan yang kedua, Bapak Ibu semua, ingat, kode etik informed consent. Jadi kalau kita marah itu bukan marah sosial, tapi marah ada tujuannya. Makanya sebelum marah, nah di depan ketika konseling, ya kita harus jelaskan. Kadang-kadang mungkin saya tegas ya, itu ya. Maaf kalau nanti saya tegas loh ya, mungkin ada hal-hal yang sulit. Jadi ini sejak awal sudah kita jelaskan ya. Ini contoh, Yan. Setelah kamu mengalami semua ini, pelajaran apa yang kamu ambil? Di sini ini challenge soft, lembut. Ingat perjalanan Yesus ke Emmaus? Yesus menggunakan kata hard challenge, tapi nggak didengarin loh, ya kan? Muridnya asik, yang 2 orang itu, wah Yesus, kamu tuh tolol ya kalau kisahnya itu, kamu tuh nggak belajar Alkitab ya, kan gitu. Yesus tidak berhasil itu, kan Yesus kemudian menarik itu, tekniknya itu. Kalau kita belajar membaca secara teliti dari kisah perjalanan Yesus ke Emmaus sesudah kebangkitannya kan, marah-marahan murid-muridnya, kamu tuh satu-satu orang yang tidak tahu ya katanya, apa yang terjadi di Yerusalem, di Nazaret dan sekitarnya kan gitu. Yesus balik juga marah. Tetapi ternyata kemarahan Yesus itu menarik sekali kalau kita lihat. Ternyata Yesus itu marah, murid-muridnya tetap ngobrol, tidak memperhatikan kemarahan itu. Yesus kemudian diam, terus membiarkan mereka bercakap-cakap, baru dengan tindakan mereka terbuka. Harus menarik kalau kita membaca perjalanan Yesus ke desa Emmaus menggunakan eksistensial. Ya, maaf kalau saya mengatakan Yesus keliru di situ. Wah, ini nanti saya dihukum gereja ya kalau saya bilang keliru. Saya bicara dari sisi konseling. Ya, Yesus manusia biasa, ya. Mungkin begitu ingin menolongnya, menolong 2 murid ini sehingga dia langsung ya itu. Ternyata nggak tepat. Yesus kemudian balik dengan model yang selama ini dia gunakan, sabar dulu. Diam, dia pura-pura jalan, ya kan? Itu kan teknik juga, pura-pura dia jalan, diajak makan, karena sudah malam.
Diajak masuk rumah, makan bersama, ya kan? Dia lihat betul Tuhan Yesus, bagaimana dia mendoakan makanan itu, dan mungkin doanya rumusnya sama dengan yang dia ucapkan dulu sebelum dia wafat di kayu salib. Ya itu kan. Jadi itu sayang doanya tidak ditulis ya, tetapi saya pikir Yesus pasti menggunakan doa yang sama, kata-kata yang sama sebelum, ketika dia setiap kali makan bersama-sama muridnya, itulah kalimatnya. Ya kan? Dan dari sisi religious resources kita bersyukur. Nah, kadang-kadang orang Protestan kan maunya bebas ya. Di lingkungan Katolik kan ada doa yang untuk orang mati, doanya khusus. Kalau tidak ada romo, prodiakon bisa membaca di misa itu kan sederhana. Ya. Jadi sebenarnya dengan membaca doa rumusan yang diucapkan sama itu, dari sisi konseling pastoral itu justru menolong, mengingatkan dia. Ya, tetapi ketika doa kita tidak ada rumusnya, semua ini itu dibolak-balik gitu ya. Terus orang dari sisi pastoral, saya tidak ada dari sisi lihat doa syafaat di gereja hari Minggu ya, tidak. Dan itu doa apa sih yang dihafal baik oleh orang Katolik maupun juga orang Protestan? Adalah doa Bapa kami. Nanti kita akan bicarakan mengenai ya. Nah, kalau doa Bapa kami di gereja itu kan liturgi. Bisakah doa Bapa kami kita pakai untuk pastoral? Yes, bisa. Nanti sabar dulu ya bagaimana caranya. Ya, oke. Rogerian sama, Bapak Ibu, tujuannya sama karena dia juga adalah humanistik. Tujuan samanya adalah hidup otentik. Kalau Bapak Ibu membaca posting saya kadang-kadang menggunakan kata-kata hidup otentik. Itu berarti saya basic aliran saya adalah humanistik fenomenologis. Dan saya pikir kita setiap teman-teman konselor yang akan jadi konselor pastoral ini harus punya pegangan. Pegangan mana sih yang kamu pegang sebagai dasar? Ketika saya mengintegrasikan pendekatan 10 integrasi, tapi saya sudah punya dasar. Dasar saya adalah humanistik. Ingat, humanistik tidak dikaitkan dengan wah terlalu manusiawi, bukan. Ya, itu ya kuncinya bertumbuh. Kalau Bapak Ibu membaca buku saya, teman-teman membaca buku saya, kuncinya selalu ada kata bertumbuh. Mengalami pengalamannya secara utuh dan penuh dan bertumbuh, berubah dan bertumbuh, dan berfungsi secara maksimum, berdaya, dan menjadi agen transformasi. Itu semua latar belakang psikologi yang saya anut adalah psikologi humanistik. Bapak Ibu, teman-teman tidak harus mengikuti saya. Tetapi ketika Bapak Ibu memegang satu aliran, satu pendekatan, Bapak Ibu harus tahu betul alasannya apakah cocok dengan pribadi saya, pribadi teman-teman atau tidak. Itu kunci ya. Atau pengalaman hidup. Saya pikir tidak harus ikut saya. Tapi saya jujur bolak-balik saya katakan saya basic sebelum saya menggunakan pendekatan lain, basic pendekatan saya humanistik. Carl Ransom Rogers sebelum dia belajar psikologi, dia belajar teologi di Union Theological Seminary di New York. Bapak Ibu bisa browsing, teman-teman bisa browsing apa itu Union Theological Seminary di New York. Theological Seminary di New York salah satu sekolah seminari yang terbaik. Kalau dibandingkan dengan Harvard, ada Divinity School-nya, New York yang terbaik. Menurut saya sampai sekarang masih terbaik. Dan saya tidak diterima ketika melamar MTH saya di New York. Tapi bersyukur Ibu dosen dari siapa ini, Ida
Tandirero, Ibu Pendeta Maika kenal tuh orang Toraja? Ibu Maika masih bersama dengan kita? Ida Masih. Tangirerong atau Tandirerong? Iya, Pak. Tandirerong ya? Ya, pendeta ketua STT sekarang, Pak. Ya, ketua STT, dia hebat. Dia bisa diterima di MTH-nya, dia lulus dari Union Theological Seminary. Itu luar biasa. Makanya waktu saya ketemu, kenal pertama dia tahun, saya lupa itu ya, tahun berapa. Saya bilang, Ibu hebat. Ya, Anda hebat, bisa terima. Saya nggak diterima. Ya, dan saya kira ini yang saya maksud adalah Union Theological Seminary punya sejarah untuk konseling pastoral. Tadi saya cerita soal Blanton Peel. Sayang Ibu Ida Tandirerong tidak belajar konseling pastoral, tapi belajar teologi, itu lain lagi kan. Saya kira tidak apa-apa, tapi dia lulus MTH-nya dari salah satu seminari terbaik dan kita harus bangga. Ya, saya pikir dokternya mau kembali ke sana, ternyata dari UGM, ya tidak apa-apa. Tekniknya katarsis sama semua sikap dan keterampilan konselor yang kita pelajari dari Ibu Liana itu dipakai untuk menolong orang lain. Dari empati, ya berminat, dan seterusnya bisa kita pakai. Dari mendengarkan, memperjelas, meringkas, mengarahkan, memberi nasihat atau memberi pertimbangan sampai menantang. Itu dipakai sebagai teknik itu, ya. Semua aliran humanistik menggunakan itu, ya. Sehingga buku-buku yang membicarakan itu berarti sebenarnya apa disadari atau tidak dia meminjam, ya, meminjam teknik-teknik yang dikembangkan oleh aliran ini. Persuasi tadi juga sudah saya kemukakan, ya. Ini contoh kalau saya ini Ian kan saya ambil gambarnya ya, tapi ini bukan kasus konkret. Tapi kalau kasus konkret bisa juga saya ini Ian, saya dengarkan kamu marah sekali sama istrimu ya. Sekarang kalau ingin marah silahkan, marah tidak apa-apa. Kalau Ian punya alasan kuat, ingat, marah tidak apa-apa kalau punya alasan kuat. Saya tidak akan menyalahkan kamu. Karena prinsip saya mengiyakan perasaan dia. Ya. Kalau dia mau marah silahkan, ekspresikan kemarahanmu pada istrimu. Tapi mengekspresinya di depan saya, bukan di depan istrimu, ya kan gitu. Ini konseling ya, istrinya tidak ada. Tapi kalau ada pun istrinya harus siap mendengarkan kemarahan itu alasannya apa. Kemudian istri kalau perlu ya bisa marah balik. Terus itu kita fasilitasi keduanya. Ya, dan kita sebagai penengah. Bapak Ibu, ini pendekatan yang sering saya pakai, Gestalt. Sama tujuannya, perbedaannya dengan eksistensial dan Rogerian atau client centered atau person centered adalah Gestalt khususnya untuk mengekspresikan kembali atau merasakan kembali apabila ada unfinished business. Unfinished business itu adalah perasaan negatif yang tidak diekspresikan atau belum diekspresikan secara penuh. Ya. Nah, saya beri contoh, ya, saya terbatas pada kedukaan ya. Ketika orang itu misalnya anaknya yang dikasih meninggal, padahal dia kan sebenarnya sedih, dia mau menangis. Tapi karena dia tokoh di gereja atau di jemaat, dia kan sebagai panutan. Jadi dia menahan tangisnya. Supaya orang lain melihat dia ini hebat, kuat imannya kan begitu ya. Dengan ucapan-ucapan klise. Padahal sebenarnya hatinya remuk.
Sehingga pada waktu itu dia tidak mendapat kesempatan untuk menangis secara penuh. Atau bahkan tidak menangis sama sekali. Ya. Sehingga kita memberi kesempatan untuk menangis sekarang ini. Supaya yang kurang diekspresikan, atau yang belum diekspresikan, sekarang diekspresikan. Ini Frederick Solomon Pearls atau Fred Pearls, biasanya disingkat begitu. Waktu muda ganteng, ya sudah tua juga masih ganteng sedikit kan, bekas-bekas gantengnya ada. Orang Yahudi yang tinggal di Jerman berkelana melalui Afrika Selatan, akhirnya pergi kemana-mana menjadi tentara dan juga akhirnya ke Amerika. Ya, kita bisa pahami tokoh-tokoh yang tidak berkembang di negaranya di Jerman, ya pergi ke Amerika menjadi psikolog yang luar biasa. Ya, negara Amerika di tengah-tengah kekurangannya yang kita dengar sekarang, tapi memang tempat untuk mengekspresikan pemikirannya secara bebas, ya, dan tidak dikaitkan dengan agama tertentu. Sayang dalam perkembangannya Amerika mengalami kemunduran, curiga pada orang kulit berwarna, dan curiga kepada pikiran-pikiran yang selalu dituduh sebagai pikiran-pikiran liberal. Dan kadang-kadang orang di Indonesia tanpa sadari memberi stigma kalau pikiran macam-macam tuh ini pikiran liberal di Amerika, kan gitu ya itu. Nah, kalau bicara soal LGBT selalu nanti tuduhnya ini gereja liberal, kan begitu ya. Nah, saya kira itu bisa dilihat di khotbah-khotbah di YouTube ya, pendeta-pendeta tertentu tuduhannya selalu liberal dan yang sisi yang lain, saya kira. Di Islam juga sama, kalau pikirannya itu baru disebut selalu liberal. Dulu itu semua orang bisa berbicara. Sekarang di Amerika juga mengalami kesulitan sama dengan kita di Indonesia ya. Itu. Ini kursi kosong. Sedikit sudah saya singgung Bapak Ibu. Ini akan kita lihat lagi nanti Bapak Ibu yang ikut praktikum, kita akan membahas dengan kasus tertentu. Sebagai contoh misalnya kita minta Ian untuk duduk menghadap kursi kosong. Ya. Kemudian kita harus menjelaskan Bapak Ibu semua, satu teknik, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita omongkan harus ada pendahuluannya. Ya. Kemudian relaksasi. Relaksasi bisa dilakukan dengan mendengarkan musik. Juga kenapa gitu? Kalau kita menggunakan musik harus ada penjelasannya. Ya. Ketika saya atau kita minta orang itu menarik nafas 3 kali, ya, melalui hidung, tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, kemudian dihembuskan perlahan-lahan lewat mulut, harus dijelaskan tujuannya untuk relaksasi, ya. Supaya lebih tenang, tidak meledak-ledak misalnya, ya. Kemudian minta membayangkan ayahnya kalau kasusnya itu kemarahan kepada ayahnya zaman dulu yang belum diselesaikan. Kursi kosong ini biasa dilakukan sekitar 10 sampai 15 menit. Menarik pengalaman saya di Amerika kalau menggunakan kursi kosong itu orang hanya ngomong. Ya. Tapi anehnya kalau di Indonesia mungkin karena menyimpan begitu banyak masalah, itu bisa blow up, bisa nendang-nendang kursi, bisa mukul-mukul kursi, bisa tiba-tiba ambil air dari bak untuk nyiram kursi kosong karena itu bapaknya dianggap duduk di situ. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu semua. Praktek saya di Indonesia kadang-kadang kursi kosong tidak cukup 15 menit, bisa setengah jam. Dibiarin saja, dibiarkan dulu. Kalau sudah setengah jam kita hentikan. Ya, permainan ini kita teruskan minggu yang akan datang ya, kan gitu. Dan kemudian kita tanya hasilnya, bagaimana perasaan you sekarang, perasaan Anda sekarang, Bapak, Oma, Opa, adik, kakak sekarang gimana? Sesudah permainan itu. Kalau masih belum selesai, kita pakai minggu depan lagi ya, 1 kali lagi. Ya.
Ya. Nah, tetapi salah satu catatan saya jangan jadi dia harus satu persatu. Kalau dia marah dengan ayahnya, dengan adiknya, dengan ibunya, mulai dulu dengan ayahnya, selesai dulu. Kalau itu sudah tuntas, baru mulai dengan kemarahan kepada ibunya. Ya, tidak harus selalu perasaan yang negatif, juga perasaan rindu. Karena yang saya tangani kan orang kedukaan ya. Salah satu gejala yang sangat dalam itu adalah rindu. Rindu kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Rindu bisa diekspresikan dengan berbagai cara ya. Jadi tadi kalau saya katakan marah itu bisa nendang-nendang. Kalau rindu barangkali ya mengekspresikan rindunya dengan merangkul kursi itu atau tidak merangkul kursinya, tapi merangkul ayahnya seperti ayahnya sedang duduk di situ misalnya. Kalau rindu ayahnya, rindu adiknya yang sudah meninggal ya. Misalnya pada waktu penguburan karena COVID ini tidak bisa melihat, ya hanya dengar cerita ketika mengunjungi makamnya beberapa hari, beberapa minggu. Kemudian dia baru mengekspresikan rindunya itu, penyesalannya itu, dan sebagainya. Dan tentu bisa juga itu diekspresikan di makam ya. Misalnya. Ini contoh Bapak Ibu semua, teman-teman, yang posisi dari kursi kosong, posisi konselor di belakang itu, di belakang kursi Ian itu ya. Pilih ayah Ian, kalau itu dianggap marah kepada ayahnya yang membuat dia mabuk, ketagihan alkohol, itu bisa ya, ayahnya dibayangkan duduk di situ. Posisi konselor di belakang kursi itu dan tidak bisa menginterupsi. Tidak perlu diberi nasihat, ayo kamu ini, kamu itu tidak bisa, dibiarin aja dia. Kalau dia tidak bisa, mungkin dia orang yang tidak bisa berkreasi, berpikir dan merasakan itu, bisa tidak bisa berfantasi misalnya kan, bisa terjadi. Kalau orang yang tidak bisa berfantasi, tidak bisa diajak main dengan teknik kursi kosong. Ya. Konselor tidak perlu melakukan interupsi. Dibiarin aja mengalir. Ya. Ini posisi yang lain. Ya. Jadi konselor bisa di belakangnya, konselor bisa duduk di sebelah sana. Ini yang pakai celana pendek ini konselornya ya. Konselor diam saja, memperhatikan saja. Tidak perlu menginterupsi, tidak perlu memerintahkan. Yang penting sudah dijelaskan di depan. Tujuannya apa dan sebagainya. Pasti jalan ya. Pengalaman saya ibu-ibu di kampung di Indonesia ini, dia di pulau-pulau kecil itu kalau main kursi kosong itu hebat. Karena berarti ibu-ibu itu banyak tekanan yang disimpan ya itu. Ya, anak-anak yang mengalami trauma, yang mengalami kekerasan, mengalami dibully ya. Itu menarik ya. Tadi saya katakan kalau di Amerika itu biasanya hanya omong. Tapi kalau di sini itu betul-betul diekspresikan, nendang-nendang ya kan. Marah-marah ya. Tadi pengalaman saya ada yang tiba-tiba ambil, saya juga bingung, tiba-tiba nyari ember di kamar mandi kemudian menyiram kursi yang dianggap ayahnya ada di situ atau pamannya ada di situ. Itu luar biasa Bapak Ibu semua. Dan menolong ya, dan menolong. Nah, Bapak Ibu semua, kursi kosong kalau tidak mungkin diganti dengan sesuatu yang lain. Bisa gambar, bisa foto orang yang menjadi sasaran itu, bisa nisan, bisa pohon, bisa batu, bisa pakaian, bisa bantal, bisa guling. Kadang-kadang saya menggunakan kertas koran yang bekas untuk orang Jawa bilang diremet-remet, ditarik-tarik itu ya.
mahasiswa-mahasiswi senang dengan permainan ini kalau dia punya pengalaman yang itu, anak-anak muda ya, dengan kertas, dengan koran, bisa juga menggambar ya, dengan air kadang-kadang menepuk-nepuk air, bisa pohon, bisa daun dan sebagainya. Daun pisang biasanya saya gunakan ya. Ketika saya mendampingi di situasi bencana, maaf ya Bapak Ibu yang memelihara babi, kadang-kadang saya minta itu melempar batu ke babi yang lewat, tapi harus izin yang punya atau babi sendiri. Ya. Kadang-kadang orang saya minta untuk melempar tiang listrik, dan orang yang sasarannya tadi karena kan tidak ada kursi di situasi bencana kan, orang tertawa-tawa teman-temannya, itu kan kelompok ya kalau di bencana itu mungkin 10, 15, 30 ya. Sampai orang memberi komentar, Pak Toto itu lucu, kenapa orang harus bicara dengan tiang listrik katanya sambil dipukul-pukul. Pohon pisang kadang-kadang saya pakai, kalau pohon pisang dilempar batu, ditonjok-tonjok kan nggak rusak, dan ini tangannya nggak sakit kan kalau nonjok pohon pisang ya. Apapun apapun bisa digunakan sebagai pengganti. Tetapi kuncinya satu Bapak Ibu semua, jangan biarkan konseli melakukan sendiri tanpa supervisi Bapak Ibu. Nah, kasus-kasus semacam ini, teknik-teknik ini barangkali tidak cocok kalau digunakan dalam situasi COVID ini. Karena kan dia melakukan dengan di ujung telepon sana, ya. Tidak cocok juga misalnya kemarin saya bicara itu ruangannya cuma satu, dia kontrakan suami istri cuma satu ruangan, anaknya ada di situ. Bayangkan kalau main sendiri kursi kosong, ya nggak cocok kan? Di sini ini semua ada keterbatasannya, dan sekali lagi ini tidak bisa dibiarkan konseli melakukan sendiri. Ya. Kecuali yang positif, misalnya rindu kepada orang yang sudah tidak ada, merangkul bantal itu bolehlah. Tapi kalau yang negatif-negatif jangan, ya. Karena itu tidak ada refleksi juga, ya, tidak ada akhirnya, tidak ada penutupannya dan sebagainya. Nah, tafsir mimpi, kalau kita bicara mengenai psikoanalitik, itu biasanya orang cuma diminta menceritakan mimpinya. Kemudian mimpi itu ditafsirkan oleh itu ya. Kadang-kadang saya pinjam psikoanalitik, dia menceritakan mimpinya. Oh berarti kamu dulu waktu kecil ditakut-takuti ya. Nah itu. Contoh ya, waktu 1-5 tahun atau mengalami kecemasan yang luar biasa tanpa alasan, biasanya itu akarnya di sana. Ya kalau sekarang dia mengalami kecemasan tetapi tidak jelas, itu berarti kemungkinan akarnya pada waktu usia 1-5 tahun. Ya. Nah, kunci di Gestalt itu Bapak Ibu semua, teman-teman, tidak hanya menceritakan mimpinya, tapi memperagakan mimpinya. Ya. Kemudian yang menafsirkan bukan si konselornya, tetapi konselinya yang diminta. Sesudah dia memperagakan mimpinya dengan berbagai actionnya, terikannya itu, ya, kemudian kita minta dia untuk coba bayangkan Bapak ya, apa sih yang Bapak gumuli sekarang? Biasanya, oh ternyata saya mengalami ketakutan yang luar biasa sekarang ini Pak. Saya mengalami kecemasan. Jangan-jangan si Nona itu yang di luar kota ada sesuatu, ya kan itu. Ya, jadi di dalam humanistik biasanya itu tadi, ya, konseli sendiri yang diminta untuk memberi makna kepada pengalamannya itu, mengkaitkan mimpi, mengaitkan kata-katanya itu dengan pengalaman yang dia rasakan sekarang. Kuncinya sekali lagi humanistik adalah di pengalaman atau penghayatan, eksperiensial, dan emotion.
emotion baik positif maupun negatif. Ya. Dalam lagu Mars Akbi dikatakan cerita hidup. Suka duka, bisa yang positif, bisa juga yang negatif. Iya. Ini sesuatu yang baru ya, yang saya lakukan, tapi kadang-kadang saya tidak memberi nama. Jadi bisa juga humanistik ini bisa dengan touching bagian tubuh tertentu. Ya, bagian yang paling dirasakan di tubuhnya bisa di ulu hati, bisa pusing di sini. Ini contoh satu gambar saja yang saya ambil dari GIF ya, animasi GIF yang dirasa dia paling tegang. Saya pikir hari Minggu ya, ada orang yang mengalami sakit kanker rahim, sudah 3, 4, 5, 8 hari meraung-raung di rumah sakit. Ya. Hari Minggu siang itu saya minta anaknya yang ada sama suaminya yang ada, saya minta dia untuk bertanya kepada istrinya, mana yang paling dirasakan. Karena ibu ini selalu berteriak, katanya saya tidak kuat lagi. Ya. Dan saya minta untuk suaminya, ya mungkin selama usia sudah agak lansia ini tidak pernah pegang istrinya dan sebagainya. Saya minta dia memegang itu, dan semua orang yang ada anaknya khususnya memegang bagian dari karena kanker rahim ya di perut yang dia katakan sangat sakit. Dan saya katakan jangan pakai doa sendiri karena pendeta belum hadir, dia warga gereja, pendeta masih belum hadir, belum ada majelis yang disebut dengan pembina atau apa namanya di gereja itu disebut dengan pembina, mungkin ketua wilayah kalau di GPIB koordinator sektor Korsek belum hadir. Saya minta itu suaminya dan keluarga yang itu dan memegang bagian yang paling sakit itu dan menggunakan doa Bapa kami, yaitu. Dan ibu, istri saya bilang waktu minta rezeki diubah menjadi minta kesembuhan atau minta sesuai dengan keinginan mereka. Dan itu dia lakukan. Dia lakukan di 3 kali dengan hikmat. Suaminya juga sedikit menangis, saya kira saya dengarkan di situ. Dan sesudah itu tidak berapa lama istrinya meninggal. Itu yang diinginkan, meskipun keluarga tidak menginginkan meninggal sekarang, anaknya belum menikah dan sebagainya, baru lulus kuliah profesi perawat ya. Dan itu tidak lama sesudah itu istrinya merasa nyaman dan pamit-pamit dan meninggal dan dipanggil Tuhan ya. Saya kira sebagai sebuah pendampingan orang yang mengalami terminal, penyakit yang tidak bisa disembuhkan, membuat nyaman. Ya. Apakah doa itu membuat dia meninggal? Ya, saya kira saya tidak bisa menjawab, tetapi paling tidak membuat dia nyaman, menyerahkan sepenuhnya kehidupan masa yang akan datang, dan menyerahkan sepenuhnya kehidupan anak dan suaminya. Saya kira ini proses meninggal dengan tenang. Bisa juga kan sambil berteriak. Ini untuk orang-orang trauma cocok, ya kan. Mana yang paling dirasakan bagian tubuhnya yang mencekam ketika mengalami trauma itu. Jadi dia bisa berteriak. Dia maunya marah, tapi tidak bisa. Orang yang mengalami kekerasan biasanya tidak berdaya. Tapi sebenarnya dia mau teriak waktu mengalami trauma itu. Jadi dia bisa kita dorong untuk berteriak sekeras-kerasnya. Wah, saya marah gitu ya, bisa ya.
Saya pikir menarik untuk melakukan itu dengan somatic touching and shouting. Shouting itu berteriak, ya, untuk mengurangi, melepaskan, merasakan kembali perasaan-perasaan yang mungkin ketika itu tidak dirasakan dengan baik karena dia tidak berdaya. Ya, mungkin dia tidak merasa tidak nyaman, mengalami ketegangan yang luar biasa. Dan waktunya kita beri kesempatan untuk merasakan kembali apa yang dulu tidak dirasakan, sekarang dirasakan. Itu salah satu kunci dari Gestalt, merasakan kembali apa yang tidak dirasakan atau belum dirasakan secara penuh dengan kursi kosong atau somatic touching and shouting. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain, dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.